Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Violeta Silvahira, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 6A2 dengan NPM 2019-106-150-40. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kebinekaan Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Ibu Faradiba SKM MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemerataan pembangunan sosial ekonomi Indonesia Barat dan Timur sebagai upaya mempererat kebinekaan. Happy watching! Nah, selama 70 tahun ada beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu antara lain kemiskinan wilayah, kesenjangan daerah antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, kalau hal ini tidak diatasi dengan baik, maka nantinya dikhawatirkan akan mengganggu kondisi negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, pada umumnya pembangunan sosial ekonomi Indonesia banyak terpusat di bagian Indonesia Barat. Wilayah Indonesia Timur cenderung belum berkembang. Wilayah Indonesia Timur pada dasarnya kaya akan sumber daya alam yang selama ini belum dieksploitasi dengan baik guna kemakmuran bersama. Atau juga sumber daya alam yang sudah dieksploitasi tetapi hanya untuk kepentingan Indonesia Barat atau konsumsi sumber daya banyak dialokasikan untuk kepentingan negara, pemerintah, ataupun kepentingan pusat. Jika hal ini dikaitkan dengan kawasan Indonesia Timur, masalah kemiskinan erat kaitannya dengan kesenjangan sosial ekonomi wilayah. Jika hal ini dikaitkan dengan isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan, akan selalu menjadi perbincangan hangat yang tidak selesai diperdebatkan. Terutama terkait dengan masalah kesenjangan wilayah regional. Sampai saat ini, isu kesenjangan wilayah terpusat kepada kesenjangan antara desa kota, antara kawasan Indonesia Timur dan kawasan Indonesia Barat, serta antara Jawa dan luar Jawa. Banyak pakar juga yang percaya bahwa kesenjangan wilayah itu merupakan harga wajar yang harus dibayar dalam proses pembangunan. Alasannya karena ada keterkaitan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain sebagai akibat buruknya sebuah sistem pembangunan regional yang dianut oleh bangsa Indonesia. Contohnya adalah Jakarta yang memiliki PDRB per kapita sebesar 1,76 juta rupiah pada tahun 1991. Jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita secara nasional yang hanya 0,55 juta pada tahun yang sama. Itu tadi adalah gambaran sederhana yang menunjukkan bahwa Jakarta berkembang terlalu pesat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Antara lain ditandai dengan jumlah uang yang beredar di Jakarta mencapai 70% dari jumlah peredaran uang nasional. Fakta ini juga menunjukkan bahwa pembangunan sebuah wilayah dipengaruhi oleh faktor penting, yaitu investasi pembangunan daerah. Sedangkan kesenjangan wilayah terjadi jika alokasi investasi antar daerah juga timpang. Lalu kesenjangan ini tidak hanya terjadi di dalam bidang ekonomi, tetapi terjadi juga di dalam bidang sosial. Indikator yang digunakan dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, jumlah pendapatan per kapita, yang kedua, pertumbuhan pendapatan per kapita, yang ketiga, tingkat partisipasi angkatan kerja, yang keempat, persentase nilai jumlah sektor manufaktur terhadap PDRB total provinsi, dan yang kelima, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur dibandingkan dengan tenaga kerja total provinsi. Dan yang keenam, tingkat penanaman modal asing dalam negeri secara kumulatif. Yang ketujuh, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan. Dan yang terakhir, ada panjang jalan atau 10.000 km persegi luas provinsi. Lalu pada bidang sosial, kesenjangan ditunjukkan oleh fakta dengan indikator seperti yang pertama, Physical Quality of Life Index, yang kedua, jumlah murid sekolah dasar dibanding jumlah total penduduk, dan yang ketiga, persentase tenaga kerja yang berpendidikan akademi atau universitas, yang keempat, rasio guru sekolah tiap 10.000 murid, yang kelima, rasio dokter tiap 10.000 penduduk, dan yang keenam ada rasio tempat tidur sakit tiap 10.000 penduduk. Jadi berdasarkan indikator-indikator tersebut memang benar ditemukan adanya kesenjangan wilayah yang cukup besar antara kawasan Indonesia Barat dan kawasan Indonesia Timur. Selanjutnya pengembangan wilayah yang dilaksanakan di Indonesia setidaknya memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkatan mikro, meso, dan juga makro.
Pada tingkat mikro, bertujuan untuk mengenali kebutuhan yang mendesak dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta membantu daerah dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendorong pengembangan potensi daerah, agar mampu mengekspor hasil industri atau pertaniannya untuk mendukung perekonomian nasional. Pada tingkat meso, dilakukan pengembangan wilayah dengan jalan mengkaitkan antar wilayah agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang menjadi prioritas, diantaranya kawasan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, dan juga kawasan potensial. Banyak istilah yang dilontarkan untuk menandai strategi ini, misalnya kawasan pembangunan ekonomi terpadu atau KAPET, lalu kawasan Sijori atau kawasan perkotaan seperti misalnya Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Lalu ada kawasan Bandung Raya dan juga Kedung Sepur, yaitu Semarang, Demak, Ungaran, Purwodadi, dan sebagainya. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial serta adanya sistem ekonomi politik negara yang tidak memihak terlalu kuat kepada wilayah tertentu. Lalu pembangunan wilayah Indonesia masih timpang antara Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara dua wilayah tersebut. Jika dibiarkan secara terus-menerus, maka masalah di integrasi bangsa akan semakin kelihatan di mana wilayah yang kaya dengan sumber daya akan bergejolak menuntut penyebaran kesejahteraan secara merata. Jika hal ini tidak diselesaikan dengan baik dan benar, maka masalah di integrasi bangsa akan berujung kepada tindakan reparatisme. Solusi untuk isu ini yaitu untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi antar wilayah dan juga intrawilayah, menilai strategi yang dikedepankan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu. Yaitu yang pertama, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dengan menitik beratkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan. Lalu solusinya yang kedua, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial dengan menitik beratkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan pedesaan, dan juga kota-kota sedang. Lalu solusi yang ketiga, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggi yang menitik beratkan pada pembangunan daerah yang tertinggal, juga kawasan-kawasan perbatasan daerah kepulauan dan juga kawasan timur Indonesia. Sekian pemaparan isu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.